Tadi dikatakan bahwa stres itu sebenarnya tidak ada, kitanya yang buat stres itu jadi ada. Ya, Kalau benda mati saja punya fungsi, apalagi manusia yang adalah makhluk hidup. Oke teman-teman, hari ini kita akan ngobrol dengan seorang pendeta muda. Dia teman saya, namanya Bapak Pendeta Samuel Gea. Samuel Permana Gea ya. ya Samuel Arif Permana Gea. Dan aktivitasnya salah satunya sebagai gembala sidang di gereja GBI. GBI. Ya, di Marina ya. Di Marina. Pak Sam, Ya. masa muda itu kan sebenarnya masa untuk fun-fun, liburan, healing, kesana kemari seperti anak-anak muda pada umumnya. Anda kenapa memutuskan untuk menjadi pendeta di usia muda? Coba ceritakan. Terjerumus. Terjebak. Oh, Gimana tuh? Gimana? Kok bisa terjerumus? Terjerumus. Berat sekali bahasanya. Ini sedih ya. Cerita sedih atau cerita apa? Nggak apa-apa. Sesuai tuntunan Roh Kudus. Silakan Pak Sam. Bocor nih. Ribut. Oke. Masa muda itu memang sekali. Aha. Tapi kan pertanyaannya kembali, masa mudamu mau mau tidak menikmati di hari tua atau bagaimana? Maksudnya bahwa mulailah untuk saat ini supaya nanti tidak ada penyesalan, kan Ya. seperti itu. Ya. Akhirnya ya dalam pelayanan menurut saya harus up sih, jangan pelayanan yang kita bukan salah ya hanya di bermain musik saja, tapi juga harus kita pikirkan. Sehingga saya terjebak dalam keadaan ini, bukan bercanda. Siapa orang yang menjebak Anda, Pak Sam? Hah? Siapa yang menjebakkan diri Anda? Atau Anda terjebak sendiri? Gimana? Anda salah satunya. Enggak, bukan terjebak. Ya, kalau apa ya? Karena suka pelayanan, suka melayani. Oke, suka melayani. Saya hidup sampai hari ini karena melayani. Oke. Saya hidup sampai hari ini karena melayani. Itu sih sepertinya. Itu ya. Iya. Saya ambil jadi gembala. Oke. Yang orang lain tidak akan apa sih gembala itu? Gitu kan? Ngapain sih? Ngapain? Masa muda buang-buang, enak lah kita masa muda di mana-mana, ya kan? Nyantai. Bisa kesana kemari. Jalan. Ternyata saya jadi gembala tetap santai juga sih. Oh, santai juga. Iya. Oke. Santai. Tergantung kita. Susah enggak tuh Jadi apa? menjadi gembala dan mengurusin hidup orang? Kan menjadi gembala itu kan menuntun domba-domba, mengurusin permasalahan hidup domba-domba dan lain sebagainya. Anda menikmati hal itu, Pak Sam? Menikmati. Apa yang bikin Anda menikmati? Yang bikin menikmati itu sebenarnya yang pertama, saya cintai dulu apa itu yang saya kerjakan. Cintai? Apa yang saya kerjakan. Mencintai apa yang dikerjakan. Oke, menarik ini. Nah, terus? Ya, begitu. Sehingga saya, tapi sebenarnya melayani orang itu saya udah cukup lama ya. Cukup lama. Jadi sekarang ini bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Oke. Kalau tidak salah dari tahun 2019 sudah mulai terjun di dalam dunia pengembalaan. Iya. Mengunjungi rumah-rumah, bikin komunitas. Dan coba ceritakan sedikit saja Pak Sam, selama mulai dari 2019 sampai sekarang ada nggak masalah-masalah yang menurut Pak Sam sangat berat dan menyita pikiran, perhatian, waktu, tenaga dalam pelayanan? Dalam pelayanan, pengembalaan. Ya. Kalau menyita waktu pastinya kita karena yang kita layani manusia kan. Yes. Wajib kita ada waktunya untuk mereka. Untuk mereka. Ya. Hal yang paling kecilnya adalah mendoakan mereka kan gitu. Ya. Selain kunjungan, selain ketemu, bahasa sekarang ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi. Ya, yang seperti itu. Oke. Ya, itu nggak masalah sih sebenarnya. Ya, itu sebuah tanggung jawab juga ya. Respon dari sebuah
Keputusan. Iya, keputusan itu Di dalam melayani Tuhan. dalam melayani Tuhan. Kalau masalah-masalah berat, apa ya? Masalah berat gini, karena kita berada dalam pengembalaan kan butuh ruang, butuh fasilitas, Ya. sebagainya. Mungkin itu salah satu tantangan yang cukup berat, karena kita gereja yang tidak apa ya, ada donatur besar atau ada orang yang memberi diri, aku bagian ini ya, bagian fasilitas saya menyediakan, enggak. Saya pribadi, saya mulai dari minus. Dari minus. Bukan dari nol. Dari minus ya. Dari minus. Oh. Kenapa saya katakan minus? Karena apa ya? Saya memulai dalam keadaan saya tidak bekerja. Saya ada pengeluaran tetap. Iya. Oke. Saya punya tanggungan juga keluarga, Iya. pribadi, dan sebagainya. Dan saya coba mengambil bagian ini. Tentu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Kenapa Anda mau melakukannya? Karena saya tahu hasilnya ya. Oke. Gitu ya. Oh, mengetahui hasilnya. Bukan risikonya. Ada satu saya suka itu, kemarin nonton YouTube. Kalau buka usaha, katanya ini, saya suka kata-kata dia. Buka usaha, resiko itu pasti. Buka usaha, resiko itu pasti. Rugi itu pasti. Rugi itu pasti. Berarti nggak usah dipikirkan. Berarti nggak usah dipikirkan. Nah, kan rugi itu pasti. Oke. Kaitannya dengan pelayanan? Resikonya itu adalah keuntungan. Resikonya adalah keuntungan. Iya. Oke. Dalam pelayanan itu kan pasti ada susahnya. Susah itu udah pasti. Iya, tapi masalah-masalah itu yang membuat kita. Iya. Jadi saya suka itu. Dan seperti Paulus bilang, yang justru dalam kesukaran, kelemahan, kuasa Tuhan makin nyata dan sempurna. Ya benar. Wow, luar biasa. Ya, masalah. Pak Sam, Anda menyesal nggak jadi pendeta? Enggak ada penyesalan. Tidak penyesalan. Pendeta itu kan cuma sebuah apa ya? Labeling lah, lebih tepatnya ya. Tapi penting. Gitu. Penting. Atau saya ganti pertanyaan. Menyesal nggak menjadi seorang gembala sidang? Oh enggak. Kenapa? Ternyata ada 1-2 orang yang memang membutuhkan sosok kita. Oke. Untuk walaupun digembalakan. Kita nggak menggembalakan 1.000 atau 5.000 orang. Wow. Ya kan? Kadang ada 5 orang. Bahkan saya pernah kayak gini sama jemaat. Gimana kalau saya tidak menggembalakan? Aha. Dan kalian pergi, kan gereja sekarang banyak gitu kan? Oke. Janganlah katanya. Cuman abang aja yang ngerti kami. Oke. Gitu. Pernah dikecewakan oleh jemaat? Wah, sering ya. Sering, waduh. Dikecewakan. Itu makanan kita lah ya. Makanan sebagai seorang gembala. Iya, seorang hamba Tuhan ya. Oke. Dan bagaimana Anda mengatasi kekecewaan itu, Pak Sam? Nah, gini. Kalau kita merasa sebagai gembala, jemaat itu adalah milik kita. Oke. Kita belum selesai. Kita belum selesai. Jemaat itu milik Tuhan. Oke. Dia datang kita terima, dia pergi kita terima. Oh. Hal yang harus pertama gembala lakukan adalah bisa menerima apapun keadaan mereka, apapun latar belakang mereka. Yang kedua, siap melepaskan mereka dalam keadaan apapun. Siap melepaskan mereka dalam keadaan apapun. Oke. Dan itu berkali-kali Pak Sam alami dalam hidup. Dan ternyata kalau kita siap di antara dua ini, kita tetap berteman dengan dia walaupun kita sudah tidak serumah. Dia sudah tidak menjadi jemaat di gereja lagi. Gitu. Oke. Saya banyak alami itu. Bahkan saya bilang, kamu bukan, saya datangin mereka dan saya katakan apa? Kamu orang yang tidak komit, ini marah ini. Bahkan banyak yang keluar jelekin saya. Ternyata waktu membuktikan bahwa itu tidak ada. Saya nggak perlu membela diri kan. Diam aja, dan mereka berteman, mereka chat, mereka apa kabar bang, apa kabar? Baik, aku mau main, ayo. Wow. Kalau di level itu seorang gembala sudah tahu, saya rasa sih tidak ada yang namanya sakit hati. Tidak ada yang sakit hati. Oke. Apalagi dengan saya yang merintis ya.
Maksudnya satu jemaat itu berarti banget, Ya, ya ya, kan? ya. Pasti saya berpikir, wah kalau mereka pergi siapa lagi jemaatnya? Kan Oke, seperti itu. Pak Sam. Sekarang itu ada istilah, bukan sekarang, sebenarnya sudah dari dulu, istilah curi-curi domba. Nah, Pernah nggak Anda merasa jemaat Anda atau domba Anda dicuri oleh dicuri. pihak lain? Yang gini, saya kan statement awal tadi, saya harus apa ya, apa namanya, membersihkan cara berpikir saya bahwa jemaat itu bukan milik saya. Jemaat itu milik Tuhan. Kalau waktunya dia pergi ke tempat lain, ya udah, itu proses dia, dan itu dia tempat baru dia, dan dia mau bertemu sendiri, serah. Oh, Gitu. luar biasa sekali. Iya, sehingga kita nggak mikir-mikir, aduh, dicuri-curi domba lah. Siapa saya? Ya, Bukan ya. saya yang kasih makan dia dari 0 tahun sampai dia besar. Ya, ya, ya. Wah, luar Tubuh biasa. dia, hidup dia milik Tuhan. Dia milik Tuhan. Gitu sih. Apa pesan Anda, Pak Sam, untuk oknum-oknum yang sering mencuri domba orang lain? Ya, apa pesannya ya? Di Batam ada nggak tuh? Oh, saya tidak mau sebut ya. Berarti ada. Nggak tahu ya, nggak tahu ya. Saya labeling tentang curi domba itu gimana ya ceritanya ya? Oke, kita skip saja pertanyaan itu. Mau di jurang sedikit. Biar tidak blunder. Ya, biar nggak blunder. Oke, Pak Sam. 19 tahun memutuskan, 2019 memutuskan untuk masuk dalam pengembalaan. Tapi melayani Tuhan sebetulnya sudah dari 2007. 2007. Nah, ini kita bicara soal di pengembalaan. Apa keuntungan menjadi seorang gembala sidang? Benefitnya apa sih? Apa enaknya jadi hamba gembala sidang? Kira-kira seperti itu sederhananya. Ya. Enaknya itu apa? Gitu. Gini, kalau benefit kita cari sama sekali tidak ada kan? Oke. Mau cari duit di gereja? Buka usaha kalau mau cari duit. Oke. Jangan buka gereja. Oke. Gitu. Mau cari panggung, jangan di gereja. Di kafe. Di kafe, di pub, di Ya. atraksi-atraksi dan sebagainya. Oke. Kita bangun itu apa? Benefit pertama yang saya karena Tuhan itu benefit saya ya. Oke, karena Tuhan itulah keuntungannya. Keuntungan saya gitu. Jadi saya merasa itu udah cukup. Kalau ketika saya melayani jadi gembala, saya nggak lihat, oh nanti maaf katanya nih perpuluhannya nih mana gitu kan, uangnya kemana dan sebagainya. Ternyata hari ini bahkan ruko yang kita tempatin itu free. Rukonya free. Oke. Ya, ketika kita menempatkan Tuhan adalah keuntungan kita. Jadi segala sesuatu itu datang saja. Datang saja. Tuhan yang mengirimkannya. Iya, jadi benefit yang kita bilang kalau secara materi sih gitu. Ya. Bingung juga. Oke. Bingung juga kan kita mau apa? Uang. Ya. Persembahan. Nggak mungkin kita jemaat cuma berapa orang. Ya. Di sudut sana, di jauh sana. Oke, mengembalakan jemaat yang belum begitu cukup besar, banyak. Tentu untuk menghidupi operasional gereja atau menghidupi pelayanan butuh uang yang besar, butuh biaya untuk. Nah, bagaimana mensupport pelayanan? Dari mana sumber dananya? Ya sumber dananya, ya saya kan kerja. Oke. Saya kerja juga. Saya kerja, saya ngajar. Jadi teman-teman yang nonton nih, saya ngajar. Saya bukan tidak ngajar, saya bekerja. Saya seorang hamba Tuhan yang bekerja. Oke. Saya bekerja di SMA 5. Oke, SMA 5 itu di Batu Haji. Di Batu Haji. Oke. Saya sebagai guru agama. Ya, plus-plusnya musik lah. Nah, Oke, itu karena hobi ya kan. Hobi. Oke. Salah satu itu. Salah satu mungkin pastinya dari persembahan. Itu kan operasional. Ya. Itu pasti operasional. Sampai saat ini sih masih itu saja sih. Saya belum ada donatur, belum ada apa. Nah, dan sebagainya. Orang kan ada memang karunianya sebagai memberi ya. Ya kan karunianya. Oh, aku jadi pengusaha, aku mau memberi kan itu ada. Tapi kita belum ada. Benar-benar. Kita murni dari persembahan. Memang saya beberapa hal yang tidak bisa tercover persembahan ya uang pribadi.
Uang pribadi. Itu yang Bapak keluarkan untuk operasional gereja. Iya, Bapak tidak merasa rugi melakukan itu? sudah. Yang pertama kan sudah tadi. Keuntungan Kita Tuhan, siapa? Tuhan. Ya. Oh, luar biasa sekali. Sudah selesai. Kita udah selesai di situ. Pak Sep, Nah, apa yang mendorong Anda menjadi seorang gembala sidang? Menjadi pendeta? Apakah karena tidak ada kerjaan, tidur, bangun, saya mau buka gereja, karena saya juga pengen jadi gembala seperti orang lain, atau apa yang mendriver Anda untuk menjadi seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang bahkan? ya, begini. Kalau saya hanya buat sebuah komunitas, saya suka bangun komunitas yang punya nama, misalnya gitu, apalah namanya gitu kan. Jadi ada satu hamba Tuhan katakan bahwa kalau kamu memang punya visi untuk generasi dan sebagainya, mengapa tidak ngambil pengembalaan saja, supaya kamu ada badan yang legal, ya kan? Yang menaungi kita. Saya sebenarnya tidak tertarik jadi gembala. Saya tertarik yang biasa aja tapi tetap pelayanan. Sehingga membawa itu benar. Ketika saya menjadi seorang gembala, saya lebih luas. Pelayanan saya lebih luas. Selain gembala itu untuk gereja masing-masing, tapi saya pelayanan lebih luas. Ketemu orang-orang, termasuk Pak Jack, ya kan, ketemu Pak Jack gitu dalam pelayanan. Itu sih. Sehingga relasi makin relasi besar. Kalau kita di gembala tuh pastinya itu kita relasi makin besar, pelayanan jangkauannya makin luas. Kalau untuk pengakuan nggak penting lah ya menurut saya. Nggak penting, oh dia gembala harus dihormati. Enggak. Saya nggak begitu ya. Bahkan orang di luar mungkin banyak. Kemarin ketemu sama ketua BPD kita kan, kamu gembala ya katanya. Kaget ya. Kayak gini kan saya santai aja. Oh iya Pak. Oke, jadi ketua BPD dari Sinode Bapak sendiri kaget. Kaget banget. Tahu kalau Pak Sem ini seorang gembala. Iya. Wow. Gitu. Bahkan di luar saya nggak bilang, oh saya gembala, saya tunjukin kartu pendeta, nggak perlu ya kan? Nggak perlu. Saya nggak butuh pengakuan ya. Tidak butuh pengakuan. Oke, luar biasa sekali. Nah, Pak Sem, kalau zaman sekarang ini khususnya di generasi milenial sama Gen Z, biasa tuh berkaitan erat dengan yang namanya kesehatan mental atau mental health. Atau lebih sederhananya, lebih sering stres, depresi, khawatir tentang masa depan, jodoh, pekerjaan, dan lain sebagainya. Anda sebagai pendeta yang masih muda, sepertinya Anda masuk generasi milenial. Milenial. Milenial, masuk di generasi milenial. Pernah stres? Pernah depresi? Atau khawatir deh, cemas? Dan kalau pernah, bagaimana Anda mengatasinya? Silahkan, Pak Sem. Memang saya kalau berada lagi di kick ini, gitu ya. Saya seperti lagi di satu televisi yang namanya kick. Apa ya? Gini ya, saya jujur, mungkin ada yang nonton nanti, saya jujur bahwa saya susah stres. Oke, wow, keren, susah stres. Oke, bagus. Saya susah stres. Karena satu yang membuat stres itu adalah kita sendiri sebenarnya. Ya kan gitu. Iya. Kalau misalnya serangan eksternal itu sebenarnya kan kita punya nggak usah dulu. Kan selesai gitu kan. Kebutuhan, makan enak. Iya, terus sediakan, sehingga orang pada bingung memang sama saya berapa kali, Sam, kok kamu nggak kayak orang stres mikirin gimana masa depan, kok nggak punya mobil, nggak punya rumah, nggak punya ini dan sebagainya. Enggak, saya nggak gampang stres. Makanya saya tidur enteng, saya hidup kayak saya depresi nggak pernah, stres nggak pernah. Artinya Bapak ingin bilang bahwa nggak usah mikirin hal-hal yang terjadi di luar kita, eksternal kita gitu ya. Benar sih. Luar biasa semuanya sekali. untuk mengendalikan dari dalam kan. Harus dari dalam. Internal kita harusnya dilihat, bukan yang ada di luar. Menurut saya kalau kita sudah siap dalam sebuah kondisi, saya rasa semua risiko-risiko yang datang itu
akan mental sama kita. Kan kita nggak akan depresi. Dia tahu, ini aku serang si Samuel ini di bagian ini, percuma juga. Percuma juga. Ya. Hal yang terkecil misalnya nih, mungkin kayak rumah berantakan, misalnya kayak gitu. Saya tuh sebelum semua berangkat, kenapa saya bangun pagi, Pak Jack? Bangun pagi 4:30 dan sebagainya. Saya dari tempat tidur ke ruang musik, gereja, di bawah kasih makan anjing, semuanya pagi itu saya selesaikan. Supaya hal yang stres nanti saya pulang, itu nggak nambah stres. Itu adalah hal kecil ya. Iya, hal kecil yang membuat kita akan menambah stres. Oke. Gitu. Hal-hal begitu saya antisipasi gitu. Kayak tadi makan, saya bilang sama Kateo ya, 11:30 nih, makan, kan baru kenyang, makan aja. Karena saya tahu perut ini nanti kalau udah jam 1 lewat pasti asam lambung. Nah, kan seperti itu. Jadi sebelum kejadiannya diatasi. Benar kan Pak Jack? Kayak gitu. Oh, berarti antisipasi sebelum terjadi. Itu yang sering pasien melakukan. Iya, jadi resiko-risiko yang kayak gitu apa sih gitu ya. Oke, wow, luar biasa sekali. Ya. Mungkin Mas Sam memberikan beberapa tips buat beberapa generasi milenial atau Gen Z yang mendengar, bagaimana how to mereka mengatasi stres, atau yang belum mengerti apa itu stres, mereka sudah punya cara untuk mengatasi suatu saat mereka stres, mereka sudah tahu cara mengatasinya. Ada nggak tips and trick? Silakan. Sebenarnya tips and trick itu sebenarnya ke kita sih ya. Kayak diri kita. Karena kita yang tahu kapasitas kita. Benar sih ya, Pak Jack. Kalau tips bagi saya, apa ya? Yang pertama, kenali kapasitas kita. Lalu yang kedua, kita tahu sekitar kita. Ya, misalnya nih kalau saya dalam keadaan sekolah, ya kan pasti risiko-risikonya tuh di sekolah dan sebagainya. Saya pengembala risikonya itu. Kita kenalin itu sehingga risiko-risiko yang membuat kita stres itu kita bisa atasi seperti itu. Yang penting pertama tuh kenali kita sendiri, kapasitas kita bagaimana. Lalu kita lihat ruang kita, gimana kita berada, supaya kita tahu mengantisipasi itu. Maksud saya apa ya? Stres itu bagi saya sih seperti tidak ada ya. Maksudnya bagi saya ya, supaya teman-teman ini tersugesti ya. Saya tahu nih, tahu. Stres itu sebenarnya tidak ada. Ya. Kitanya yang bikin ada. Benar. Itu, kita yang bikin ada. Nggak mungkin orang lain. Kan nggak mungkin orang lain. Pak Jack lah ngomongin saya. Jelek-jelek, Bang Sam ini dan sebagainya. Kalau saya tangkap pasti stres. Kalau dia baik, saya cuma bilang apa sih? Udah selesai kan? Gitu ya. Kan? Tipsnya kan seperti itu. Kan serangannya dari eksternal tuh paling gampang. Dalam aja kali. Berarti ya kembali ke tadi, bagaimana kita merespon yang terjadi dari luar ke dalam kita. Luar biasa sekali. Benar. Oke, Pak Sam, sebelum kita mengakhiri, banyak sekali anak-anak teologi di Indonesia, sekolah-sekolah teologi yang menamatkan atau mengwisudakan para mahasiswa teologinya tersebar di seluruh Indonesia. Hampir sebagian besar mereka hari ini tidak ada di dunia pelayanan. Karena mereka nggak tahu panggilan atau apa dan sebagainya. Nah, Pak Sam juga sebagai seorang muda yang mengembalakan jemaat, apa pesan Anda untuk para teolog-teolog muda yang tamat lalu mereka nggak ada di dunia pelayanan sekarang, entah bingung atau tidak punya panggilan Tuhan, dan bagaimana mungkin Pak Sam bisa memberikan pesan untuk teman-teman yang mendengarkan? Silakan. Yang pertama, ketika kita mengambil satu jalan atau satu keputusan, misalnya saya ngambil teologi ya, saya yakin semua orang di dunia tidak ada yang tidak punya tujuan, pasti punya tujuan. Permasalahannya kalau misalnya nih teman-teman yang hari ini berpikir aku sibuk gitu kan, aku udah ini, padahal dia tamatan teologi gitu, tamatan pendidikan Kristen kan gitu, Pak Jack. Bagi saya
ruang pelayanan itu tidak dibatasi tembok, ya. Jadi kalau di dunia pekerjaan sebenarnya kita bisa bangun 1-2 orang saja itu adalah sebuah pelayanan. Oke. Jadi bukan karena titel sih menurut saya, bukan karena STH dan sebagainya. Ini untuk kita semua orang Kristen gitu, orang-orang yang percaya, bangun aja itu, bangun itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang katakan tidak ada waktu, tidak ada. Oke. Semua ada waktu. Semua ada waktu. Tidak ada sebenarnya bahasa sibuk, Oke. karena sebenarnya kita yang menyibukkan, Kita yang menyibukkan diri. iya kan? Oh. Ya kan? Jadi semuanya tuh ambillah bagian itu. Kalau mau pelayanan itu nggak usahlah besar-besar seperti itu. Ya. Kalau memang tidak mampu dalam hal yang harus komit dengan waktu yang sudah diatur gitu, ya udah bangun aja di mana kita berada. Sudah. Yang paling penting adalah kita manusia bukan benda mati. Berarti manusia benda mati saja punya fungsi, apalagi kita manusia. Oh, oke. Berfungsi lah. Oke, benda mati saja punya Punya fungsi, apalagi kita manusia, makhluk hidup. Pasti punya fungsi. Oke, saya underline beberapa hal yang penting. Tadi dikatakan bahwa stres itu sebenarnya tidak ada, kitanya yang buat stres itu jadi ada. Ya, Kalau benda mati saja punya fungsi, apalagi manusia yang adalah makhluk hidup. Pak Sam, thank ya, you. terima kasih Pak Jack. Sampai jumpa di lain waktu. Wow, jangan tahun depan ya. Ini masih tahun baru. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan dukung channel ini terus. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Keren.